Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kita lanjutkan baca tafsir Jalalain. Kita masuk tafsiran surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah An-Naba itu artinya apa? Artinya Naba? Apa? Berita. An-Naba'u itu berita. Surah An-Naba ini sebagaimana yang lalu kita sudah singgung juga bahwa surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya surah Makkiyah. Ada namanya surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Makkiyah surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah itu 622 Masehi. Berarti sebelumnya itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu, sampai 622 Masehi, saat Nabi melakukan hijrah, sebelumnya itu namanya surah Makkiyah. Setelah Nabi hijrah namanya surah Madaniyah. Meskipun tidak turun di Mekah misalnya, atau meskipun tidak turun di Madinah, patokannya sebelum Nabi hijrah namanya surah Makkiyah, setelah Nabi hijrah namanya surah Madaniyah. Jadi surah Naba ini adalah surah Makkiyah, ya, Makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma an ayyi syai'in. Amma tentang apa? Apa yang lalu terjemahannya? Apa? Tentang sesuatu. Tentang apa? An ayyi syai'in, tentang sesuatu. Yatasaaluna, mereka apa? Mereka bertanya-tanya. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'don. Sebagian orang-orang Quraisy itu bertanya ba'don kepada sebagian yang lain. Jadi yas'alu ini adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah ba'du. Wa huwa mudhaf Quraisyin sebagai mudhafun apa? Quraisyin mudhafun ilaihi. Jadi siapa yang bertanya-tanya itu sebagian dari orang-orang Quraisy. Bertanya ke siapa? Sesama dia, kepada sebagian yang lain. Ba'don itu sebagai maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi itu artinya objek. Ya, maf'ulun bi itu apa artinya? Objek. Saya baca tafsir, maka tafsir itu namanya maf'ulun bi. Saya namanya fa'il, membaca namanya fi'il. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, ya, berita yang agung. Bayanun lidzalika syai'i,
Nah, ini kalimat anin naba'il azim ini bayanun adalah penjelasan lidzalika syai'i, untuk sesuatu itu. Nah, kan tadi ditanya, mereka bertanya-tanya tentang sesuatu. Maka dijelaskanlah bahwa sesuatu itu adalah informasi atau berita yang apa? Berita yang besar, berita yang agung. Ya, ini naba'il azim. Wal istifhamu litafhimihi. Dan pertanyaan, ya, pertanyaan yang tadi itu amma, ya, itu apa gunanya pertanyaan di situ? Litafhimihi, untuk mengagungkan. Pertanyaan yang dimaksud di situ apa gunanya? Diawali dengan pertanyaan tadi itu adalah litafhimihi, untuk apa? Mengagungkan, untuk mengagungkan. Wa huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang datang atau apa yang datang atau yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, al-mustamili alal ba'thi wa ghairihi, yang mencakup atas al-ba'thi, hari kebangkitan, yang mencakup atas hari kebangkitan. Maksudnya kebangkitan dari kubur. Kebangkitan alal ba'thi, kebangkitan dari kubur. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa sebuah informasi dari Al-Qur'an terkait nanti akan ada hari kebangkitan. Maksudnya setelah semua makhluk mati, manusia mati, semua nanti akan bangun kembali, akan bangkit kembali. Itu namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Tapi bukan cuma itu saja yang dibawa Quran, selainnya juga wa ghairihi. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka fihi, mengenainya, mukhtalifun, berselisih. Mukhtalifun, berselisih. Fal mu'minuna, maka orang-orang yang beriman, yuthabbitunahu, mereka mempercayainya. Orang-orang yang beriman itu ya mempercayai bahwa nanti akan ada hari kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang kafir yunkirunahu, mengingkarinya. Orang-orang kafir mengingkari, sementara orang-orang yang beriman itu mempercayainya. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Radaun, kalla itu adalah, maksudnya kalla itu adalah kalimat sanggahan, ya, radaun sanggahan. Jadi itu disanggah, Quran menyanggah apa yang mereka tidak percaya, mengingkari itu. Nabi memberikan informasi nanti akan ada hari kebangkitan, orang-orang kafir itu mengingkari, kemudian disanggah. Kalla, sekali-kali tidak. Radaun,
Saya'lamuna, nanti mereka akan mengetahui. Nanti mereka akan mengetahui atau kelak mereka akan mengetahui. Ma yahullu bihim ala inkarihim lahu, apa yang akan menimpa mereka, apa yang akan menimpa mereka ala inkarihim, atas pengingkarannya, atas pengingkarannya lahu, padanya. Maksudnya pada Al-Quran yang membawa informasi terkait hari kebangkitan itu. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian dipertegas lagi, sekali-kali tidak, saya'lamun, kelak mereka akan apa? Akan mengetahui. Ta'kidun, kalimat tsumma kalla saya'lamun itu ta'kidun, adalah penegasan, adalah penegasan. Waji'a fihi bi tsumma li'idhani bi anna al-wa'ida ats-tsani ashaddu min al-awwali. Jadi kalimat ini, ya, kalimat tsumma kalla saya'lamun itu sebagai penegasan dari yang pertama, kalla saya'lamun. Waji'a fihi bi tsumma, dan ni ji'a itu namanya fi'il ma'lum. Saya ulangi, fi'il majhul. Fi'il majhul. Ja'a dari ja'a. Ji'a. Qala berkata, qila dikatakan. Itu kalau bina ajwaf itu menjadi, ya, contoh misalnya qala menjadi qila, ya, bina ajwaf. Apa artinya bina ajwaf? Kalau huruf ain fiilnya berupa huruf illat, ya, atau di huruf awal kata itu adalah huruf illat. Misalnya fa'ala, fa itu namanya fa fiil, ain fiil, lam fiil. Kalau di ain fiilnya adalah huruf illat, maka kata itu namanya bina ajwaf. Bina ajwaf. Kalau dijadikan majhul, qala menjadi qila, ja'a menjadi ji'a. Qala berkata, qila dikatakan. Kalau yang tidak ada huruf ilatnya artinya sahih, maka kalau fi'il madi di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir, fa'ala menjadi fu'ila, kataba menulis, kutiba ditulis, kataba mewajibkan, kutiba diwajibkan, ya, darasa belajar, durisa dipelajari, qara'a menjadi quri'a. Qara'a artinya membaca, quri'a dibaca. Itu namanya majhul. Lawannya majhul ma'lum. Ya, ma'lum itu berawalan memukul, doroba, duriba, dipukul, itu duriba majhul namanya. Mana min? Waji'a fihi bi tsumma, dan disebutkan fihi di dalamnya bi tsumma dengan tsumma.
Jadi disebutkan dengan summa itu tujuannya apa? Sebagai bentuk penegasan, ya, bi annal wa'ida, bahwa sesungguhnya al-wa'ida tsaniyah, asyaddu minal awwal. Bi'an al-wa'ida, karena sesungguhnya ancaman al-wa'ida, ancaman al-thaniyah yang kedua, asyaddu lebih keras minal awwali, dari yang pertama. Ancaman yang kedua itu lebih keras daripada yang pertama. Summa auma'a ta'ala ilal qudrati alal ba'thi. Faqala, kemudian Allah Ta'ala auma'a, menunjukkan ilal qudrati, kekuasaannya, karena mereka tidak mau mempercayai, mengingkari akan hari kebangkitan nanti itu. Nah sekarang Allah tunjukkan kekuasaannya. Ya, gimana kuasanya Allah? Alal ba'thi, atas hari kebangkitan. Faqala, maka Allah di sini maksudnya Allah berfirman. Allah menunjukkan kekuasaannya lewat firman-Nya ini, alam naj'alil arda mihada. Bukan, tidakkah kami menjadikan al-arda, bumi? Tidakkah kami menjadikan bumi mihada? Apa artinya mihada? Apa? Tidakkah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Hamparan mihadan di sini bukan sekedar dihamparkan begitu saja, tapi itu dijadikan sebagai tempat hidup, ya, tempat duduk, ya, tempat tidur. Mihadan, firashan. Kal mahdi, seperti permadani, kal mahdi. Wal jibala autada, dan gunung-gunung apa? Wal jibala autada, dan gunung-gunung apa? Gunung-gunung apa? Sebagai pasak. Watadun autad, jibalun, jibalun itu jamak taksir. Jabalun jamaknya jibalun. Jabalun satu gunung, jabalani dua gunung isim tasniahnya. Jibalun jamak taksir, berarti banyak gunung. Ini mengikuti wazan fi'alun. Fi'alun. Jadi jamak taksir kasra.
jamak taksir kasra. Jamak taksir kasra itu asalnya fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, ya jibalun. Kalau kasra itu punya maknanya itu di atas 10 sampai seterusnya. Makanya gunung-gunung itu kan banyak. Jibal juga di sini itu menggunakan jamak taksir kasra. Fi'alun. Tasbutu biha al-ardu. Stabil, tasbutu stabil, tetap. Tasbutu stabil, itu tetap biha dengan autad, ya, dengan watadun itu, dengan autada. Apa artinya autada? Dengan pasak-pasak. Gunung-gunung sebagai pasak itu. Al-ardu, bumi. Jadi dengan gunung-gunung sebagai pasak itu, maka bumi ini menjadi stabil. Ya, gunung menjadi stabil karena ada gunung-gunung. Nah, gimana kalau nanti gunung itu habis meletus? Ya, nanti bumi ini tidak akan stabil lagi. Makanya suatu saat nanti kalau kalian jadi orang-orang yang hebat, atau apa itu, orang melakukan pertambangan, bumi dihancurkan, gunung-gunung itu dihancurkan, cari emas, cari nikel, macam-macam di situ. Hanya bisa nanti gunung-gunung itu menjadi hancur, menjadi rata nanti. Kalau seperti itu, apa akibatnya? Nanti bumi tidak stabil. Karena gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Kama tasbutul khiyamu bil autadi. Sebagaimana al-khiyam, kemah, tasbutu stabil, tegak. Kemah itu bisa berdiri, bisa stabil, itu karena adanya pasak-pasak bil autad, ya, bil autadi, dengan pasak-pasak itu. Jadi kalau misalnya pernah bikin kemah? Hah? Nggak pernah bikin kemah? Ada itu kemah-kemah itu. Nah, itu kan ada kayu-kayunya yang sebagai pasak itu. Lalu ada tali yang menjadi penyangganya, atau ada kayu-kayu yang menyangga itu, sehingga kemah itu berdiri. Kemah itu stabil. Nah, itu karena itu pasak bumi, gunung-gunung itu sebagai itu posisinya di bumi ini. Wal istifhamu litaqrir, dan kalimat istifham, pertanyaan, itu alam naj'alil arda mihada. Wal istifham, dan kalimat istifham, pertanyaan, litaqrir, untuk penegasan. Litaqrir, untuk apa? Penegasan, untuk penegasan, untuk penetapan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Ini maksudnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, masa Allah bisa menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, menciptakan gunung sebagai pasaknya bumi. Ya, kemudian menciptakan bumi sebagai tempat tinggal.
Masa itu bisa? Masa enggak orang yang mati tidak bisa dihidupkan kembali? Sementara Allah bisa ciptakan bumi, Allah bisa ciptakan gunung-gunung dengan fungsinya masing-masing. Masa menghidupkan orang mati tidak bisa? Nah, itu Allah tunjukkan kekuasaannya di sini. Kemudian Allah menciptakan kalian, menciptakan kita semua azwaja berpasang-pasangan. Dzukurun wa inasan. Ada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata. Apa artinya yang lalu? Dan kami menjadikan naumakum tidur kalian subata sebagai rahatan liabdanikum, sebagai istirahat untuk liabdanikum, untuk badan-badan kalian. Nah, itu subata, ya, sabata itu memutus. Subata memutus satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Memutus satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Ketika orang tidur, maka kegiatannya terputus. Kegiatannya terputus. Ya, itu namanya subata. Allah menjadikan tidur. Ya, ini kita bersyukur Allah menciptakan tidur. Itu luar biasa nikmatnya itu tidur itu. Coba kalau ada orang yang tidak bisa tidur, gimana siksanya itu? Ada orang begitu terkena penyakit, tidak bisa tidur. Akhirnya tersiksa. Pergi berobat kemana-mana, bahkan rela menghabiskan uangnya demi bisa tidur. Itu luar biasanya itu. Jangan nggak disyukuri itu nikmat tidur itu. Mungkin kamu sekarang belum tapi mudah-mudahan seterusnya tetap tidak merasakan itu yang begitu. Makanya disyukuri. Makanya disyukuri itu nikmat tidur. Waja'alna naumakum subata rahatan liabdanikum. Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam libasa sebagai pakaian. Satiron bisawadihi, sebagai penutup bisawadihi, karena dengan kegelapannya, ya, sebagai penutup bisawadihi dengan kegelapannya. Jadi malam itu diperumpamakan sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk menutup, ya, satirul aurah. Jadi pakaian itu fungsinya adalah satirul aurah, menutup aurat. Jadi kalau ada orang yang membuka auratnya, berarti dia tidak menjalankan fungsi pakaian itu sebagaimana mestinya. Ini makanya ya pakaianmu itu dilakukan sebagaimana fungsinya, sebagai satirul aurah, menutup aurat. Ada orang yang ya seperti kekurangan kain, pendek sekali pakaiannya, kelihatan pocikna. Ada itu nih. Laki-laki juga sebenarnya itu, apalagi santri pergi main bola, celananya pendek sekali. Pendek sekali celananya. Apalagi kalau perempuan naik motor keliling-keliling,
naik motor keliling, ya pakai celana pendek, itu bukan santri itu yang begitu itu. Kalau ada yang begitu, yang kamu lihat itu bukan santri itu. Ya, jadi santri tidak seperti itu. Sama kau laki-laki juga, ya, meskipun kamu laki-laki, tetap aurat juga itu harus tetap dijaga. Karena fungsinya pakaian itu sebagai satirul aurat, menutup aurat. Jadi malam itu diperumpamakan sebagai pakaian. Kenapa? Karena dengan kegelapannya itu tidak kelihatan. Ya, makanya hal-hal yang tersembunyi dilakukan, hal-hal yang dilakukan yang mesti disembunyikan itu biasa malam dilakukan. Ya, biasa malam dilakukan. Hal-hal tapi dalam hal ini tentu dalam hal yang baik. Ada orang melakukan perbuatan yang tercela di malam hari, itu tidak begitu, itu dosa itu. Ya, misalnya mengambil yang bukan miliknya, berarti apa itu? Ya, mencuri, dosa besar itu. Jadi banyak, tapi dalam hal ini tentu fungsinya malam yang diciptakan oleh Allah di sini sebagai penutup, itu tentu dalam hal yang positif. Karena kalau orang mau berbuat tidak baik itu biasa yang juga bisa dilakukan. Kalau memang niatnya mau tidak baik. Waja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan nahara siang ma'asya sebagai mencari kehidupan, waqtan lil ma'ayishi, waktu mencari kehidupan. Jadi siang itu dijadikan oleh Allah untuk mencari kehidupan, waqtan lil ma'ayish. Di situ kamu bekerja, orang tuamu bekerja, kamu belajar juga di situ. Pergi melakukan aktivitas yang lain. Nah itu siang, bermain futsal. Siang, jangan kebalik, ya, jangan malam. Karena siang itu waktu untuk melakukan aktivitas. Wa banaina fawqakum sab'an, dan kami membangun fawqakum di atas kalian. Sabuan, maksudnya sabua samawatin, 7 langit. Allah membangun di atas kita 7 lapis langit. Jadi di atas kita lihat itu langit. Siapa yang ciptakan itu? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Sekarang Allah mampu menciptakan bumi sebagai tempat tinggal. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasaknya bumi supaya tetap stabil. Kemudian Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Saya ulangi, Allah menciptakan kita semua manusia atau bahkan seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, termasuk sebenarnya tumbuh-tumbuhan juga itu berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Binatang juga ada laki-laki, ada perempuan. Ya, itu berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Allah mampu menjadikan itu. Allah menjadikan tidur sebagai tempat istirahat, waktu istirahat. Ya, malam sebagai pakaian. Kemudian siang sebagai untuk mencari kehidupan. Kemudian Allah membuat langit, membangun langit. Kalau itu semua mampu dilakukan oleh Allah, masa menghidupkan orang mati tidak bisa? Nah, itu kira-kira gitu. Jadi tujuannya Allah menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya di sini untuk membuktikan, sebagai pembuktian bahwa Allah
mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya, mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nanti sebentar saya suruh baca kembali itu. Nanti akan ada waktunya itu membaca. Ini perbaiki itu terjemahanmu, bacaannya, kitabnya itu. Jadi wabanaina fauqakum sabuan shidada. Ya, sabuan sabua samawat. Allah membuat, ya, menciptakan, ya, membangun langit di atas kita 7 lapis langit. Ya, shidada. Sangat kokoh. Yang kokoh. Shidadan yang kokoh. Yang sangat kokoh. Shidadan itu jam'u syadidatin. Jadi kata shidadan itu adalah bentuk jamak dari kata apa? Syadidatun. Shidadan adalah bentuk jamak dari kata syadidatun. Ayat itu qawiyatan, muhkamatan. Ayat itu kuat, muhkamatan, ya, kokoh. Kuat lagi kokoh. Teratur. La yu'assiru fiha mururuz zamani. La yu'athiru fiha, tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh mururuz zamani, oleh berlalunya waktu. Jadi langit yang diciptakan oleh Allah itu tidak terpengaruh oleh berlalunya. Langit tetap berdiri kokoh. Ya, kecuali nanti akan tiba waktunya terjadi kiamat. Nah, itu lain. Wa ja'alna sirajau wahaja. Apa artinya? Dan kami menjadikan apa? Apa? Belum. Wa ja'alna sirajau wahaja, dan kami menjadikan siraja, lampu. Garis miring pelita. Tapi yang kamu tahu biasa apa? Lampu. Saya terjemahkan lampu karena itu yang kamu tahu. Nah, itu lampu pelita sama. Jadi Allah menjadikan pelita atau lampu muniron. Memberi cahaya, menerangi. Muniran, menerangi. Wahaja, wiqadan, sangat terang. Sangat terang. Yakni yaitu asyamsa, matahari. Setelah Allah menciptakan bumi, kemudian dengan semua apa yang terjadi di dalam, termasuk malam, siang, ya, orang-orang ya berpasang-pasangan, kemudian ada tidur, ya, apalagi kemudian Allah menciptakan langit, ya, menciptakan langit di atas, kemudian dilengkapi lagi dengan penerang.
dilengkapi dengan penerang. Apa namanya? Matahari. Ini fungsi matahari luar biasa. Banyak yang tidak menyadari apa fungsi matahari. Ini kita bisa hidup termasuk karena matahari. Itu termasuk pengaruh matahari yang memberikan penerang sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa pergi sekolah, ya, bisa pergi belanja. Nah, itu karena ada matahari. Matahari itulah yang memberikan cahaya, memberikan sinar. Nah, termasuk lampu juga tidak akan menyala seandainya tidak ada matahari, tidak ada cahaya sama sekali. Ini dan ini yang sangat luar biasanya lagi. Terjadi fotosintesis terhadap tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik itu karena ada pencahayaan yang cukup. Nah, ada pencahayaan. Itu luar biasa. Nah, sekarang itu semua mampu diciptakan oleh Allah. Masa menghidupkan orang mati tidak bisa. Nah, itu kira-kira itu kalla tadi itu sanggahan-sanggahan yang disampaikan. Ya, apa kata Quran nanti juga ya dalam tafsir ini nanti juga mayahillu bihim ala inkarihim lahu. Ya, nanti mereka itu akan merasakan akibat siksaan dari pengingkaran yang mereka lakukan. Wa anzala minal mu'sirati as-sahabat ya as-sahabat allati hanalaha antumatiru kal mu'siri ya kal mu'siril jariyati allati danas minal haidi. Itu nanti insyaallah kita akan baca bahwa apa yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur, termasuk misalnya di atas itu ada awan dan kemudian kalau tiba waktunya akan menurunkan hujan ya, dan itu sudah terproses ya, sudah seperti seorang gadis, seorang perempuan yang ada waktunya datang bulan, datang haid. Nah, itu sudah terproses. Nanti akan ada waktunya datang haid, sudah itu bersih lagi, haid lagi. Itu seperti juga itu yang terjadi di atas itu. Itu atas kekuasaannya Allah. Karena itu kita syukuri. Gimana caranya kita syukuri? Dengan memperbaiki ibadah kita. Ya, perbaiki ibadah. Ibadah itu termasuk berbuat baik sama orang, ibadah. Belajar dengan baik, ibadah. Taat, ibadah ya, rajin membantu orang tuanya cuci piring, ibadah ya, bantu orang tuanya cuci pakaian, ibadah ya, ibadah semua asalkan dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Itu salah satu perbuatan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.